Donald Trump benar-benar mengkhianati Ukraina, dan ini bukan pertama kalinya. Dalam rapat kabinet di Camp David, Donald Trump menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan mengenai lisensi produksi rudal pencegat Patriot untuk Ukraina. Dan dia bahkan disebut-sebut tidak pernah berjanji untuk mempertimbangkan kemungkinan tersebut. Kami tidak membuat kesepakatan tentang itu, kata Donald Trump. Pernyataan ini secara langsung bertentangan dengan apa yang dia sendiri katakan 3 minggu lalu, dan dengan bagaimana Volodymyr Zelensky menggambarkan pertemuan mereka di Gedung Putih hanya beberapa hari sebelumnya. Dan menariknya, Trump langsung menolak gagasan ini setelah Rusia secara langsung menyerang produsen drone Amerika di Kyiv pada 26 Juli lalu. Dalam episode ini, mari kita bahas seluruh kronologinya dan mengapa perubahan sikap Trump yang menghantam titik paling lemah pertahanan Ukraina terjadi tepat saat ini. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, like videonya, dan jangan lupa tulis komentar kalian. Jadi, Donald Trump secara langsung menyatakan bahwa Ukraina tidak akan mendapatkan lisensi untuk memproduksi rudal Patriot, dan katanya dia memang tidak pernah menjanjikan hal itu. Tapi mari kita bahas semuanya satu persatu. Mari kita mulai dari mana semua ini bermula. Pada 8 Juli, di KTT NATO di Ankara, Trump di hadapan Zelensky setelah pertemuan terbuka secara publik berjanji, kutipannya, "Kami akan memberi mereka hak untuk memproduksi Patriot. Kami akan menunjukkan kepada mereka bagaimana cara melakukannya." Itu cukup keren, bukan? Mereka yang dimaksud adalah Ukraina. Dan selanjutnya Trump mencatat, kutipannya, "Jadi dia," maksudnya Zelensky, "tidak akan bisa mengeluh bahwa kami memberinya terlalu sedikit." Setelah itu dia berkata secara harfiah, "Buatlah sendiri." Jadi secara gamblang, Trump pada 8 Juli menyatakan bahwa ya, kami akan mempertimbangkan ide ini, kami akan menyerahkan. Katanya, Ukraina selalu mengeluh bahwa kami tidak memberi mereka cukup persenjataan. Nah, silahkan, ini lisensinya, buat sendiri roket-roket itu sebanyak yang kalian butuhkan. Memang, saat itu juga Trump langsung menambahkan, kutipannya, "Kami belum memberitahu perusahaan tentang hal ini. Sepertinya yang dimaksud adalah kontraktor pertahanan Lockheed Martin dan RTX yang memang memproduksi sistem-sistem pertahanan udara ini." Nah, artinya Trump secara terbuka menyatakan akan memberikan lisensi kepada Ukraina, tapi pada saat itu dia sama sekali belum menanyakan apapun kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Pihak Ukraina menganggap ini sebagai keputusan politik yang nyata, dan kita tahu bahwa yang paling penting adalah melewati Rubicon keputusan politik itu. Selanjutnya, yang tersisa hanyalah masalah teknis, bernegosiasi, menandatangani dokumen, mengatur produksi, dan sebagainya. Yang paling sulit itu selalu adalah aspek politiknya. Dan inilah para pejabat Ukraina. Mereka langsung mulai bekerja dengan Pentagon dan perusahaan pertahanan Amerika untuk menentukan skala, lokasi, dan kebutuhan industri dari proyek masa depan tersebut. Kiev terus menganggap janji ini masih berlaku hingga akhir Juli. Ukraina segera menyiapkan lokasi fisik untuk memulai produksi. Seperti yang Anda ingat, orang Polandia bahkan mulai ikut campur dan berkata, "Dengar, ayo kita lakukan bersama-sama. Ayo, kalian akan mendapatkan lisensi, tapi produksinya akan dilakukan di wilayah Polandia." Pada hari Selasa, tanggal 29 Juli, Zelensky kembali bertemu dengan Donald Trump di Gedung Putih. Sudah terpisah dari pembicaraan tentang Iran dan Timur Tengah. Setelah pertemuan itu, Volodymyr Zelensky secara terbuka menyatakan bahwa ia dan Trump telah mengadakan pertemuan yang baik dan mereka membahas secara khusus lisensi untuk memproduksi Interceptor Patriot. Saat berada di Washington, Zelensky bahkan bertemu dengan pimpinan perusahaan Lockheed Martin, raksasa pertahanan yang berada di balik produksi rudal dan peralatan tersebut. Jadi semuanya tampak seolah-olah masalah politiknya sudah diselesaikan. Hanya tersisa detail teknis saja. Namun pada 30 Juli, menurut CNBC, Trump dalam wawancara dengan Financial Times untuk pertama kalinya mengatakan bahwa dia tidak yakin apakah dia akan melaksanakan penyerahan itu ke Ukraina. Hak untuk memproduksi ini, yakni senjata yang menurutnya luar biasa itu. Lalu keesokan harinya, pada hari Jumat, 31 Juli, dalam rapat kabinet menteri di Kiev, di Camp David terdengar perubahan retorika Trump secara total, 180 derajat. Selanjutnya, saya kutip, "Kita harus sangat berhati-hati dalam mengizinkan seseorang membangun ini. Kita harus sangat waspada, tapi juga sangat berhati-hati. Jadi begitulah, kami belum sepakat tentang hal ini. Kami sedang mendiskusikannya.
Tapi ini adalah hal yang sulit untuk menyerahkan teknologi seperti itu. Dan selanjutnya, Trump secara langsung menambahkan bahwa penerima teknologi militer canggih, kutipannya, suatu saat bisa berbalik melawanmu. Ya, Trump secara langsung menyatakan bahwa dia takut untuk memberikan teknologi itu kepada Ukraina, karena dia takut bahwa Ukraina pada suatu saat nanti konon akan berbalik melawan Amerika Serikat. Coba pikirkan, ini benar-benar bertentangan dengan janji publik Trump sendiri di Ankara dan juga dengan penjelasan pertemuan dari Zelensky setelah pertemuan di Gedung Putih pada 28 Juli. Pernyataan Trump bertentangan dengan penjelasan Zelensky dan pertemuan di Gedung Putih, di mana Zelensky mengatakan bahwa Trump setuju untuk memberikan lisensi. Tapi yang menarik, Trump mulai tiba-tiba, berubah haluan di tengah jalan. Setelah hal itu menjadi diketahui publik bahwa selama serangan di Kiev pada malam 26 Juli, Federasi Rusia menyerang pabrik milik perusahaan Amerika Terminal Autonomi dengan rudal balistik yang bergerak di bidang produksi drone. Di perusahaan patungan Amerika-Ukraina tersebut, dikabarkan setiap bulannya mereka merakit hingga 1.000 UAV berbagai jenis, termasuk drone serang EQ-400 Skitka, EQ-100 Bayonet, dan drone penyintai RQ-100 Scout. Tentu saja, kita tidak bisa dengan yakin mengatakan bahwa peristiwa inilah yang membuat Trump berubah pikiran. Tapi, seperti kata pepatah, petunjuknya sudah sangat jelas. Mengapa hal ini sangat menyakitkan bagi Ukraina saat ini? Rudal Patriot pada dasarnya adalah satu-satunya sistem yang secara efektif dapat mencegat rudal balistik Rusia. Dan dalam beberapa bulan terakhir, Rusia semakin mengandalkan senjata balistik. Menurut analisis Pentagon, kekurangan rudal pencegat semakin parah karena Amerika Serikat telah menghabiskan sekitar 2/3 dari seluruh persediaan rudal Patriot mereka. Termasuk, tentu saja, untuk perang dengan Iran. Artinya, perubahan sikap Donald Trump terjadi tepat pada saat persediaan senjata Amerika ini sedang sangat menipis. Dan ketergantungan Ukraina terhadap senjata ini sangat tinggi. Jadi, ini adalah titik puncak di semua aspek. Reaksi di dalam Amerika Serikat sendiri terhadap keputusan Trump seperti itu sangat tajam. Misalnya, anggota Kongres dari Partai Republik Don Bacon memberikan salah satu penilaian paling keras di antara rekan separtai Donald Trump. Berikut kutipannya. Meskipun 70% warga Amerika mendukung Ukraina, kebijakan Gedung Putih membuatnya seperti seolah-olah mereka hanya berjumlah 30%. Mengizinkan warga Ukraina memproduksi Patriot sendiri akan membantu mengatasi kekurangan rudal pencegat yang kita hadapi saat ini. Volodymyr Zelensky sendiri secara terbuka menanggapi dengan hati-hati, tampaknya berusaha untuk tidak memperburuk situasi. Dia menyatakan bahwa pencegat Patriot tetap menjadi prioritas utama di tengah serangan udara Rusia yang terus berlanjut. Dan dia menambahkan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan kerja tim terkait isu ini dan menyebut pertemuan di Gedung Putih sebagai sesuatu yang positif. Siapa sebenarnya yang diuntungkan dari hal ini dan siapa yang tidak diuntungkan? Bagi Rusia, fakta adanya perubahan arah ini sendiri sudah merupakan sinyal langsung. Bahkan jika Ukraina secara teori telah menerima janji untuk memproduksi sendiri rudal pencegat, itu tidak dijamin. Dan itu bisa dicabut kapan saja melalui keputusan politik satu orang, yaitu Presiden Amerika. Oleh karena itu, kepada siapa tekanan maksimal harus diberikan? Hanya kepada satu orang saja. Bagi Ukraina, ini berarti kelanjutan ketergantungan pada pasokan luar negeri yang tidak stabil dan terbatas, tepat saat serangan balistik Rusia semakin sering terjadi. Bagi Donald Trump sendiri, posisi hati-hati ini, jika kita bicara secara objektif, dijelaskan oleh kata-katanya sendiri tentang risiko transfer teknologi. Jadi, ini adalah perhitungan geopolitik untuk puluhan tahun ke depan, bukan hanya tentang perang saat ini. Artinya, dia jelas khawatir akan adanya preseden di mana teknologi yang diberikan suatu saat nanti bisa digunakan melawan kepentingan Amerika Serikat sendiri di masa depan, terlepas dari hubungan aliansi yang ada saat ini. Apa selanjutnya? Mari kita coba saja mensimulasikannya. Skenario pertama adalah negosiasi. Negosiasi terus berlangsung dalam format kita sedang membahas ini, seperti yang dikatakan sendiri oleh Trump, dan keputusan bisa saja diambil atau sekali lagi ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan.
Karena presiden penundaan pada bulan Maret dan April terkait Iran menunjukkan kecenderungan pemerintahan Trump untuk menunda keputusan-keputusan sensitif. Apa maksudnya? Saya ingatkan pada bulan Maret dan April terkait Iran, Trump sudah pernah memberi perintah untuk menyerang sektor energi, mengebom jembatan dan sebagainya. Tapi kemudian berubah pikiran, lalu ada ultimatum. Setelah itu, 10 hari, lalu 2 minggu, lagi. Dan seterusnya, dan akhirnya sekarang kita sudah sampai di bulan Agustus. Tapi terkait Iran, Trump masih belum mengambil keputusan apapun. Dan juga jangan lupa, ingat cerita tentang Tomahawk ketika Trump juga sempat bilang akan memberikan, tapi kemudian berkata tidak, kami tidak pernah berjanji apa-apa. Skenario kedua, di bawah tekanan dari Partai Republik, seperti dari anggota Kongres Beacon dan terus bertambahnya korban akibat serangan roket Rusia, Trump mungkin akan sebagian mengubah posisinya, misalnya dengan menyetujui versi produksi terbatas. Versi produksi yang terbatas di bawah pengawasan ketat Amerika, jadi bukan lisensi penuh, tapi hanya katakanlah varian rudal itu yang dipangkas dan disederhanakan. Ada varian ekspor yang fungsinya sangat dibatasi, tapi itu sudah cukup untuk menembak jatuh rudal balistik Rusia. Dan skenario ketiga, Ukraina akan terus mencari cara alternatif untuk memperkuat pertahanan udaranya, termasuk mengembangkan rudal pencegat sendiri tanpa menunggu keputusan akhir dari Washington mengenai pertahanan udara. Dan menurut saya, inilah skenario yang paling realistis, yaitu pengembangan sistem pertahanan udara Freya itu sendiri. Kesimpulannya, janji yang diberikan secara pribadi oleh Trump di Ankara pada 8 Juli dan dikonfirmasi oleh ucapannya sendiri tentang pertemuan yang baik melalui Zelensky pada 29 Juli, secara terbuka dibatalkan oleh Trump sendiri pada 31 Juli. Dan kemudian hari ini lagi. Dengan dalih nilai teknologi yang terlalu tinggi dan risiko bahwa penerima dapat menggunakan teknologi ini melawan Amerika Serikat. Hal ini terjadi pada saat persediaan rudal Patriot milik Amerika sendiri telah menipis akibat perang dengan Iran, sampai 2/3. Dan ketergantungan Ukraina pada sistem ini untuk melawan rudal balistik Rusia sangat tinggi seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Perjanjian lisensi tertulis yang sebenarnya, kalau dilihat dari apa yang diketahui dari sumber terbuka, berdasarkan data yang tersedia, sepertinya memang tidak pernah ada. Hanya ada janji lisan yang ternyata bisa dibatalkan, dan Donald Trump membatalkannya. Jadi, di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja dari saya, jaga diri Anda, sampai jumpa.